Halo guys, kembali lagi dengan aku Irzak di channel Factin Official. Udah lama kita nggak bikin konten. Terakhir bikin konten tuh kalau nggak salah, yang konten aku Yaska sama Bahar bahas tentang pertemanan ya. Dan konten kali ini kita akan bahas fenomena-fenomena bahasa-bahasa terbaru yang di kalangan anak muda. Dan aku rasa kita kedatangan narasumber yang udah banyak pengalamannya ya di dunia percintaan kayak gitu-gitu, tapi ya dia juga host juga di Factin gitu loh. Jadi kalian aku rasa udah nggak asing. Langsung aja kita panggil, ini dia Andra Yaska. Gimana? Hah? Aman. Baik. Anda lagi ya. Ini kayaknya penonton bosen loh. Narasumbernya Yaska lagi gitu. Gak apa-apa. Gimana kabarnya? Kita nggak punya teman soalnya. Iya, kerjanya apa? DJ guys. DJ, masih DJ? Masih DJ. Enggak berubah haluan gitu. Katanya mau produser gitu. Ya amin lah, semoga produser sih. Kita di sini mau ngobrol santai soal. Santai nggak apa ya? Nggak apa-apa dong. Soal kan fenomena, kamu tahu nggak sih fenomena kayak bahasa-bahasa singkatan gitu loh, anak-anak muda di percintaan gitu. Banyak banget itu sekarang. Kira-kira yang kamu tahu apa aja sih yang bahasa yang kamu tahu gitu loh, singkatan gitu? Ada. Atau pernah punya pengalaman gitu? Ada. Apa itu? ATS. Terus ada SATA terbaru sama ada FWB. Sebenarnya banyak gitu. Cuma ya mungkin akunya nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin banyak tapi aku. ATS itu apa sih? Pernah ini? Hubungan tanpa status. Menurutmu definisinya? Hubungan tanpa status tuh ya kamu kenalan, tapi gimana ya, kamu deket tapi kamu nggak komitmen sama dia. Oh. Sistemnya tuh bebas sih, pacaran bebas. Tetap pacaran apa nggak pacaran tuh? Nggak pacaran sih sebenarnya. Ya, cuman kayak kalau mau dibilang pacaran tuh pacaran, tapi dia nggak ada peraturan apapun, jadi kayak bebas gitu. Oh, berarti masih bisa kayak sama orang lain gitu? Bisa? Yes, bisa masih. Oh. Banget malah itu. Oke, sih aku baru tahu. Pernah punya pengalaman HTS? Ada kemarin itu. Berapa kali? Mungkin ada 4-5 kali, tapi yang aku rasain 4-5 kali? Iya. Kalau yang kamu rasain gimana? Waktu itu ya aku pengen cari yang benar-benar mau kejadiin pacar gitu loh. Ternyata dia ngejadiin aku HTS karena ternyata ya dia baru putus sebenarnya. Terus kayak ya dia malah menjadikan aku sebagai HTS doang. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi kamu nganggapnya gimana HTS? Ya begitu kalau seru atau berarti modelnya itu kayak pacaran tapi enggak tanpa hubungan gitu? Apa gimana sih? Gitu ya? Tapi mereka ngekang. Ngerti nggak? Lah, katanya freedom, tapi kok ngekang? Gini. Gimana tuh? HTS tuh banyak sebenarnya. Cuman memang lebih kepada kayak mungkin bisa dibilang HTS tuh ada yang benar-benar yang kayak dia tuh kan nggak pacaran tapi sebenarnya HTS. Oh, tapi tanpa status. Orang-orang tuh biasanya salah mengira gitu loh. Biasanya para pelaku HTS ini tuh dia mau gimana gitu loh. Maksudnya dia masih mau bebas tapi pingin pacaran atau gimana gitu loh. Ya, nggak mau komitmen atau gimana gitu. Ya nggak mau komitmen sebenarnya. Nggak mau komitmen ya. Ada lagi nggak pengalaman HTS? Mungkin lebih itu sih kayaknya. Saya yang lain lupa. Jadi nggak tahu. Abis itu apa lagi yang selain HTS? SATA tuh lebih singkat daripada HTS. Gimana jadi tuh? Kalau HTS tuh waktunya bisa lama. Kalau SATA tuh kayak ya udah 2 minggu, seminggu gitu cabut dah gitu doang. Oh, berarti dia deket seminggu udah itu ya udah saling hilang aja gitu. Itu biasanya kalau aku pribadi mengalami itu ada di masa dimana aku kayak ya udah aku kenal sama orang di Tinder misalkan atau di dating apps lain. Terus kayak ya udah aku kenalan, kalau aku ngerasa nggak cocok ya aku nggak mau. Aku lost kontak akhirnya sama mereka. Kalau nggak cocok setelah akhirnya ketemu? Kalau aku biasanya karena aku anaknya nggak mau ditemuin sama orang baru, aku biasanya mutualan IG dulu. Kalau dari IG udah kelihatan kayak kurang, ya udah gitu. Ya. Apa yang kamu lihat? Apanya? Yang itu akhirnya ya udah enggak tuh apa? Lebih ke kan kalau aku tuh sekarang emang nyarinya orang yang bisa diajak ikut aku kerja gitu loh.
kalau orang itu nggak bisa diajak kerja Si bareng. DJ ini gitu. Heeh. Oke. Karena aku butuh teman gitu loh di dalam Heeh. Terus setelah itu apa lagi tuh? FWB. Apalagi itu FBB coba. FWB itu friend with benefit. Bedanya sama HTS? Kalau FWB ini ada keuntungan. Oh, saling menguntungkan. Ya. Kayaknya yang aku tahu ya, FBB itu kayak lebih ke negatif gak sih, kayak yang ya gitu. Kalau menurutmu definisi FWB itu apa sih? Definisi FWB itu adalah ketika kamu masuk ke klub, Mhm. terus kamu bungkus cewek, terus kamu itu namanya FWB. Ini tuh nanti di sensor aja. Terus ada lagi ya? Tapi itu menurut orang-orang. Kalau menurutku bukan menurut kamu ya? bukan menurut. Oke. Kalau Di garis bawahi menurut orang-orang. kalau menurutku Aha. FWB itu adalah teman yang bisa menguntungkan. Jadi nggak perlu cewek sebenarnya. Oh, I see. Berarti cowok juga oke gitu. Cowok mah nggak masalah, yang penting ada apa namanya, keuntungan. Ya kayak misalkan aku sama kamu, kita kerja bareng, saya menguntungkan nggak? Iya. Kayak itu Namanya juga kan friend with Friend. benefit. bukan Temen yang- cewek kan, iya, bukan girl gitu loh. temen yang saling menguntungkan. Itu pandangan kamu ya? Mm-mm. Oke. Terus apa lagi tuh? Kalau dari anda gimana FWB? Kalau dari aku karena sering lewat di TikTok ya, FBB Oh, itu oke. ya kayak kalau misalnya lagi itu ya saling AO gitu kan. Ya. Kalau menurut aku karena selalu di TikTok lewat itu kayak gitu-gitu gitu. Iya, Jadi benar-benar. teman tapi ketika dia emang nggak mau apa namanya nggak punya pacar, nggak mau dikekang, tapi kebutuhan biologis harus. Jadi harus tetap terpenuhi gitu. Ya itu sama teman gitu. Yang setahu aku. Cuman aku belum pernah ngerasain sih gitu. Kamu udah berarti FBB dan lain-lain? Belum. Aku sejauh ini aku hanya mengalami HTS saja. HTS saja. Oke. Kalau selanjutnya apa lagi tuh? Banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget. Cuman yang emang lagi viral kan itu ya. LDR, LDR, iya, LDR tuh lebih kayak kamu pacaran long jarak jauh. distance Long distance relationship. relationship. Itu apa tuh? Tapi kalau LDR itu kan pacaran. Ya. Sudah ada lagi selain LDR. LDM kalau nggak salah. Apa tuh? LDRM, sorry. Apa tuh? Long distance relationship marriage apa itu? Kurang tahu. Tadi aku baca di berita sih sebenarnya. Karena aku kan memang harus tahu ya. Iya, benar. Cuman itu bedanya lebih ke paling kalau ini sih, kalau emang orang yang udah nikah itu baru LDRM. Oh. Kan bedanya married dan enggak gitu loh. Oke, I see. Maksudnya udah nikah karena kerjaan mungkin jadi diharuskan dengan long distance relationship. Relationship. Kamu pernah ngalamin nggak LDR? LDR lah waktu SMA terakhir. Itu pertama dan terakhir kali. Berapa tahun dan itu tuh memang literally LDR dari awal atau memang awalnya ketemu akhirnya diharuskan LDR karena something? Dari awal LDR sih sebenarnya. Dari awal. Ya. Kenal Karena dia di Bandung. Kenal di mana? Kenal itu ya, dia temennya sepupuku. Oh, I see, dapat link ya. Mm-mm. Oke, terus berapa lama? Setahun ya? Setahun. Kenapa akhirnya putus? Dan apa yang kamu rasain setelah LDR? Kalau kenapa putusnya gara-gara selingkuh Oke. dianya. Terus apa yang aku rasain sebenarnya nggak ada, karena aku love language-nya physical touch sama quality time. Oh iya. Jadi Kalau aku LDR kan physical screen ya? physical touch screen. Ya, touch screen ya. Anjir. Jadi nggak bisa kalau aku. Oh, kalau aku sendiri sih kayak HTS terus kayak kalau HTS belum pernah ya. Oke. Kalau HTS karena menurut aku, kalau aku tuh aku tipe kalau orangnya tuh ketika aku memang memutuskan untuk sama seseorang, aku emang mau serius untuk ke jenjang berikutnya gitu loh. Jadi nggak mau yang aduh kita teman aja tapi gini ya. Kalau emang kita udah berkomitmen, aku sama kamu berkomitmen ya memang pacaran dan akhirnya memang tujuan pacaran untuk ke nikah itu. Kalau aku gitu, makanya aku belum pernah ke HTS. Tapi kalau kayak TTM pernah dulu waktu masih sekolah. Jadi kita sahabat, tapi memang kemana-mana sering bareng gitu loh. Dan orang tua emang pada kenal semua gitu loh. Dan ya teman, tapi akhirnya dari TTM itu muncullah friendzone. Tapi dari friendzone itu emang nggak mau bilang karena takut ketika kita bilang itu malah jadi hubungannya jadi rusak gitu pertemanannya gitu. Jadi ya udah dipendam sendiri aja dan sekarang
sekarang udah nggak ini sih, udah nggak deket lagi. Udah gak deket ya. Terus kalau yang LDR jujur aku sekarang ngalamin. Udah sekitar 4 bulan dan bukan beda daerah ya guys, tapi beda negara gitu loh. Jauh lah, enggak jauh banget sih, masih deket lah hitungannya. Deket lah, negara tetangga mah dekat. Negara jiran. Tahu di mana guys? Negara jiran. Upin Ipin. Jiran tuh apa ya? Jiran itu tetangga. Oh tetangga. Ya, itu bahasa Malay. Dia belajar dikit-dikit guys ternyata guys. Ya udah bisa lah. Dikit lah. Tapi logat masih Jawa ya. Bisa disetting. Ada pengaturannya. Ada pengaturannya. Oke. Tinggal ke settingan mana aja. Yang penting nggak settingan awal aja. Boleh nggak tipis-tipis gitu? Nggak usah lah, nggak bisa kalau nggak ngomong sama orang Malay ya. Karena nggak terbiasa. Orang kita biasa orang ngomong Indo. Enggak, kita biasa ngomong Jawa. Kita ngomong Indo di sini aja agak kurang ya sebenarnya. Agak kurang gitu loh. Jadi ya udah. Tapi karena juga orang. Iya, makanya. Kalau menurut aku LDR itu berat sih guys. Karena jujur aja kan kalau aku itu LDR tuh kayak belum pernah ketemu kan ada lah di satu platform website namanya Ome ya. Ketemunya di situ 3 hari kenal jadian dan sekarang udah berjalan 4 bulan. Oke. Dan berat guys karena aku sih udah pernah LDR tapi akhirnya juga gagal sih kalau yang dulu. Nah kalau yang cewekku ini dia memang literally first time LDR gitu loh. Belum pernah LDR sama sekali, jadi dia ngerasain adaptasinya itu berat banget. Dan apalagi kalau cewek kan dia pasti iri ya ngeliat temennya kayak selalu jalan bareng ketemu. Dia makanya dia sering tuh overthinking. Musuh terbesar LDR ada overthinking guys. Gila. Beneran deh. Karena apa ya, berat banget gitu loh. Kita harus komitmen tapi nggak ada orangnya. Kita pacaran tapi kayak nggak pacaran, paham gak sih? Tapi ya komitmen gitu loh. Dan dia makanya sering overthinking yang kayak aku iri nih sama teman-temanku gini dan gini. Dan akhirnya aku bilang nih 1 tahun lagi adalah pokoknya gitu. Ditunggu aja pokoknya. Ya mudah-mudahan lah lancar. Mudah. Cuman emang berat sih menurutku. Memang, tapi keuntungannya LDR itu adalah ketika kita akhirnya bisa berhasil sampai ke jenjang berikutnya, itu benar-benar yang sebahagia itu gitu. Dan itu tuh kita udah terbiasa sama ngadepin masalah yang udah terbiasa gitu, udah caranya udah tahu gitu. Dan apa namanya, kalau menurutku, kalau misalnya ini pandanganku pribadi, kalau misalnya kayak LDR itu buat ketemu aja tuh sesuatu yang happy banget gitu. Tapi kalau misalnya pacaran yang in real life, mereka udah sering ketemu, yang udah sering jalan bareng, jadi esensi happy-nya ketika ketemu tuh udah biasa aja gitu. Dan kamu tahu nggak, itu musuh terbesarnya real life itu adalah ketika bosan. Dan aku mengalami hal itu selalu. Dan itu ya ada minus plus lah pasti. Aduh rokoknya jatuh lagi. Ada minus plus ya pastinya. Cuman tergantung kalian di awal niatnya untuk apa dan udah tahu resikonya gimana ya udah jalanin gitu. Dan itu sih kalau dari aku. Nah ini aku mau nanya, kamu ketika red flag ngelihat cewek itu gimana sih? Red flag ketika melihat cewek adalah ketika kalau sebutin aja gitu. Jadi para cewek yang mau deketin Yaska, nah lihat. Kalau aku ya, nanti baru aku paling ini red flag tuh artinya apa sih sebenarnya? Aku jujur gak tahu sebenarnya. Turn off. Oh ini ya ketika ilfil ya. Jujur aku red flag sama cewek tuh ketika aku melihat dia gini. Dia nih di sosmed mungkin alim. Dia di real life mungkin alim juga nih. Tapi ternyata dia diem-diem masuk klub. Dia diem-diem nontonin aku. Sebenarnya nggak apa-apa. Soalnya kayak apa ya? Sorry aku tuh sebenarnya gini, sebagai DJ ya, aku merasa kurang nyaman. Ketika ngelihat orang yang di klub dia tuh pakai kerudung. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Bukan kayak gitu. Konsepnya kayak kamu tuh masih ini loh. Kamu tuh masih yang menutupi aurat gitu loh. Tapi kamu kayak gitu. Lebih red flag lagi ketika orang yang pakai kerudung minum ngerokok gitu ya. Itu kamu kalau ngerokok ya mungkin masih oke. Sosial lah ya.
Kalau udah yang sampai tahap minum, menurutku itu udah red flag banget sih. Kalau kamu secara penampilan red flag tuh ngeliat cewek gimana? Yang Penampilan si ceweknya. kalau aku sih sebenarnya red flag penampilan ya ini. Iya. Kok agak takut ya mau ngomong. Apa? Ini ketika aku paling nggak suka lihat cewek yang dia cantik sebenarnya. Tapi sangat disayangkan dia cantik tuh karena dandan. Karena menurutku gini, orang kan cantik tuh luar dalam harusnya, maksudnya yang no makeup ataupun makeup harusnya dia cantik. Cuman kadang tuh emang ada beberapa orang yang aku temuin dia cantik. Tapi ketika dia nggak dandan, Menor. iya dia menor. Tapi kalau dia nggak dandan, jelek. Oh, I see. Jadi kayak dibalut topeng nggak sih? Kalau emang udah beneran cantik sih oke lah. Gitu. Iya. Oke. Ada lagi nggak? Mungkin ada satu hal lagi, tapi ini kayaknya menyangkut soal agama sih sebenarnya. Jadi kayak tidak perlu diceritakan. Ngantuk guys. Kalau aku red flag ngeliat cewek dari penampilan ya. Tahu nggak sih kayak kamu pernah lihat nggak sih dia pakai kerudung tapi pakai baju lengan pendek? Wah itu red flag juga tuh. Anjir itu kayak apaan sih cowok? Maksudnya tuh gimana gitu loh? Maksudnya Konsepnya ya. mending gak usah pakai kerudung menurut aku. Aku setuju. Anjing. Kayak, apalagi kayak dia pakai kerudung tapi pakai pakaian yang bener-bener Ketat. ketatnya tuh literally ketat gitu loh, bukan yang emang Yang ketatnya kayak gini ya. nah bukan yang tahu nggak nyeplak gitu loh. Iya Paham sih? iya. Kayak, Iya dong paham. kan ini lagi viral kan di TikTok Iya. tuh yang gitu kan, body bagus gitu. Maksud tuh red flag aku, kecuali kalau emang dia punya bendanya dia besar, nampaknya gede gitu, tapi emang nggak seketat itu oke lah. Atau dia tapi punya menonjol gitu ya. atau itu oke lah. Cuman kalau yang bener-bener literally ketat baju gym atau apa gitu kayak ngeliatnya kayak anjir, ilfil gak sih? Terus kayak apa ya, dia itu sih yang paling kalau dari penampilan aku tadi kan kamu kalau ngerokok masih oke. Kalau aku ngeliat cewek ngerokok yang berkerudung itu enggak, aku ya. udah enggak sih, karena malas gitu ngeliatnya udah ya, anjir. Aku pernah nih nongkrong, jadi nongkrong sama temanku, dia bawa teman cewek ngerokok dan kerudungan. Aku kan rokoknya tuh Sampurna pada waktu itu. Dia tau gak rokok apa? Rokok Surya anjir. Kayak fuck, nggak ada harga dirinya gue anjing ya. Rokok tuh kebutuhan, jadi gak apa-apa sebenarnya. Cuman baik lagi ya karena dia nggak suka. Tapi kalau ngerokok punya aku sih nggak apa. Ini Factin mulai dewasa ya guys ya. 20%. Iya itu sih. Itu oke. Dan itu kan soal red flag ya. Kira-kira ada lagi nggak sih yang kamu soal hubungan atau cewek atau mungkin tips mungkin atau gimana gitu dari kamu? Kalau aku sih tips ya, tipsnya sama-sama nyambung aja sih, nyambung dan nyaman. Karena kalau kamu nyaman tapi kamu nggak nyambung obrolannya, percuma. Benar. Jadi yang penting satu frekuensi ya. Ya kemana aku mengalami hal itu, makanya aku putus. Oh, berarti nggak satu frekuensi. Oke. Mungkin ya. Ada tambah lagi kira-kira yang mau di. Oh ini kebetulan saya jomblo ya, jadi kayak ya boleh boleh lah. lah. Kalau saya udah nggak usah macam-macam. Gitu. Iya. Aku ada tipe-tipe. Tipe-tipe apa tuh? Ini apa namanya? Kriteria cewek yang aku mau tuh kayak gimana sih? Ada sebenarnya. Gimana? Aku bukan mau ya. Aku milih-milih sih sebenarnya. Iya. Aku nggak neko-neko anaknya. Anjay, ini kayak omongan fuckboy ya. Iya. Aku pengen punya cewek tuh yang dia ngerti aku gimana sih, bukan ngerti aku sebagai Andra ya, tapi sebagai DJ Andra. Karena menurutku tuh gini, karena aku punya manajer. Cuman karena manajerku ini juga lagi sibuk, jadi kita emang jarang ketemu. Dan aku tuh emang butuh sosok manajer yang terutama cewek sih kalau menurutku. Aku tuh pengen yang dia tuh ngerti peraturan SOP yang ada di panggung. Karena aku mengalami hal itu. Manajerku aja tuh awalnya mungkin bisa dibilang dia minim lah, atau mungkin kurang tahu soal. Jadi aku harus jelasin ulang. Nah, makanya aku pengen cari cewek itu yang dia bisa dibilang dia paham SOP yang di panggung gimana. Sistemnya sama panitia itu emang buat kerja bareng. Iya. Oke, I see. Gitu. Dan
dia ya dia kalau bisa sama kayak aku. Satu job. Bukan satu job, ininya kebiasaannya mungkin kayak nge-vape gitu nggak masalah sih. Oke. Ada lagi? Udah sih. Udah ya. Udah. Oke, mungkin itu aja sih konten kita kali ini. Makasih loh, udah. Abang host satu ini udah kayak narasumber padahal host loh. Anjir. Kita lama banget ya nggak ini ya. Iya, udah nggak ngobrol-ngobrol gini di konten Factin. Jadi itu aja konten dari kita. Kalau misalnya ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk, jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe tentunya. Oke, cukup sekian dari kita. Saya Irzak, saya Andra, and peace. bye-bye.